Apa kabar teman-teman kelompok capir semua? Selamat Halo, malam. halo. Ini kok gelap-gelap semua ya? Iya nih, udah gelap Tumben. nih. Wah, udah di dalam satu masa lagi ini. Yang satu sangat malam, yang satu sudah malam. Apa kabar kelas 1 semua? Ya, mudah-mudahan kelompok capir semua sehat-sehat semua. Amin. Amin. Apa namanya? Kita udah sekarang di bulan November, hampir bulan Desember. Hati-hati juga ya, ini udah mulai macet di mana-mana nih katanya ya. Saya di info juga daerah rumah saya di area Serang, Bandung, udah macet banget malam Minggu ya katanya gitu. Terus udah gitu beberapa tempat pariwisata di Bali, ini teman gue tadi ada teman gue di Bali mau ke pantai, pantainya udah rame banget gitu. Jadi sampai putar balik lagi, dia ke sana sama anaknya. Jadi kita penjaga kesehatan, ya, jaga badan dan jaga makanan juga ya. Iya. Dan ini nggak kerasa ya, udah tanggal 20-an November ya. Betul. Berarti 40 hari lagi menuju 2022. Betul. Wow. Gimana target-target di 2021? Aduh, target 2021 luar biasa ya teman-teman. Berarti ini udah mulai ada yang dikejar-kejar, udah banyak yang dikejar-kejar juga ya. Aduh, ya. Semangat ini. Target benar sekali ya, ini merupakan saat-saat di mana kita dikejar-kejar target ya, untuk target jualan, target achievement gitu ya. Menarik. Tapi paradoks, di satu sisi kita ingin liburan. Iya, gitu. Ini tapi kan itu keinginan. Keinginan tidak harus dilaksanakan ya. Betul. Keinginan memang kadang bertolak belakang dengan kenyataan. Oh iya betul. Memang nuansanya tuh udah nuansa libur gitu loh. Nuansa, iya betul. Iya. Nuansa. Iya. Kalau ke mall tuh mulai lagu-lagunya Iya, libur, iya. gitu, holiday season, gitu-gitu. Lagu George Michael udah mulai hits lagi ya sekarang. Sama Maria Carey. Christmas, I gave you my heart. Aduh. Ini merupakan sebuah masa yang ditunggu-tunggu ya, menarik banget. Mungkin hampir di akhir ini udah mulai rame ya, tapi ya diskon akhir tahun gitu, orang-orang mulai nuansanya udah ada ya. Betul. Di apa namanya? Berarti di mana-mana lah udah. Kemarin kita juga sempat jalan, udah mulai ada nih pasar-pasar Christmas marketnya gitu untuk ini mungkin diskon juga. Kalau Black Friday itu apa ya? Kalau Black Friday itu diskon ya? Itu kan kayak bukannya sehari sehabis Thanksgiving ya? Atau itu Boxing Day ya? Gue lupa. Itu Boxing Day. Black Friday mungkin belum Natal kayaknya. Iya mungkin ya. Pokoknya diskon juga ya. Gitu. Mungkin kelompok capir ada yang tahu ya. Jadi kita juga soalnya mungkin ini kita tahunya angka yang sama aja ini untuk kayaknya belanja online. Minggu ini tuh minggunya Thanksgiving di Amerika ya kalau nggak salah ya. Jadi udah mau mulai liburan Thanksgiving gitu tahu gue di Amerika. Oke teman-teman banyak yang merayakan ya di Amerika. Kelompok capir kita Amerika ya, di cabang Amerika. Ya. Silakan bersiap-siap dan merayakan bersama keluarga ya. Bersama kalkun seperti kalau di film-film gitu. Nah, ini menarik banget ya karena ini tadi ya ini sebuah fenomena juga karena pertama adalah kayak tadi tuh baru mulai aja turun ya, ini COVID turun kan pergerakan manusia Indonesia itu ya bahkan ke area Serang di Bandung ini itu menunjukkan beberapa hal. Pertama ya mungkin orang pengen keluar, yang kedua adalah populasi nih. Populasi Indonesia itu memang udah banyak banget aja kali ya. Gitu ya, semakin banyak dan kita tadi udah melakukan research intensif ya dan akhirnya kita mulai bahwa Indonesia ini sekarang sudah mencapai penduduk dunia itu 7,7 ya total ya. 9 kalau nggak salah ya. Iya. Nanti kita coba lihat ya di sini. Dan Indonesia udah hampir 270. Ini nih kita juta. Nah, gimana nih Indonesia nih? Ini kita menarik nih. Coba kita lihat ya. Ini ada sensus katanya sih live katanya.
Di sini, sebentar, coba kita lihat. Ini udah live, Indonesia live. Nah, Mana caranya dia sensus live ya? nggak tahu juga nih. Mungkin ada, kalau lagi di rumah sakit ada yang melahirkan gitu, Nah, terus ada tuh, dokter naik. sama suster, iya. ada satu orang yang tak dikenal itu megang ini Megang cetrekan ini. counter ya. Trek. Gila. Oh iya, Anda nambah. siapa? Oh, gitu. Nambah tuh ya. Nambah nih 2-3. Ada yang ngetikin satu-satu berarti. Iya betul. Iya. Klak gitu ya. Ada klak gitu. Nah, menarik Oh, nih. iya. Tambah satu 200. lagi barusan. 24. Ini kita lagi nobar berarti nih. Iya, Ah, nonton kenaikan populasi. menarik. Nah, populasi Indonesia ini 277 juta. Itu banyak sekali loh, ya. Jadi kalau misalnya kita masing-masing menyumbangkan uang Rp1.000, ya itu 27 berapa? 277 miliar. Bukan nyumbang berapa, Bin? triliun. kan ini kan ratus juta ya bener. Iya, Iya. 200 enggak 200 miliar. 277 juta dikali 1.000 itu kan 277 miliar. Iya. ya lumayan banyak juga. 1.000. Mampu lah ya 1.000 ya. Mampu lah harusnya orang Indonesia, atau enggak subsidi silang lah ya. Nah, berarti kalau ini angkanya minus berarti ada yang hilang juga dong ya. Nah, ini gue juga nggak tahu, ini nambah terus nih. Yeah. Kalau ada yang kurang berarti nambahnya lebih banyak daripada kurang. Daripada yang meninggal. Nah, ini menarik nih. Tahun 60-an aja kita cuman berapa nih? 81 tuh, tahun 55 tuh 77 juta Indonesia. Tahun 55. Jadi kalau ya. ngebayangin gitu berarti waktu zaman Indonesia merdeka, kita atau setelah merdeka mah dikit banget orangnya ya. Iya, betul. Tapi 80 itu untuk sebuah negara ya, memang gede juga ya. Dari tahun 50 itu ya nggak sih? 77 tuh banyak ya. Banyak. Apalagi mayoritas kan masih di Jawa kan sebetulnya. Iya. Betul. Itu aja udah besar ya sebenarnya. Betul. Iya. Itu tahun 77 tuh udah gila nih. Gila. Jakarta tuh populasinya berapa ya? Untuk dapat feel-nya ya. Seberapa padat sih? Berapa padatnya Indonesia ini ya? Iya. Populasi Jakarta. Sebentar, coba kita 12 lihat. kalau nggak salah. Tadi ya kita ngomong gini tuh udah ada 10 bayi lahir. Aduh, deg-degan gitu, banget ngeliat itu. Oh gini, nggak terlalu banyak-banyak amat ya? Berapa, Bir? Cuman 10 juta. 10 juta. Siang dan malam hari bisa berbeda loh. Berbeda banget tuh. Iya. Wah, itu mungkin Jakarta aja ya, kalau dihitung dengan ke Tangsel, nah itu mungkin. Oh, kita hitungnya coba Jabodetabek ya. Iya. Jabodetabek, nah biar lebih ini nih. Populasi Jabodetabek 2021. Info Jabodetabek. Coba nih. 26 juta, gila. 26 juta. Coba ya, gue lihat ya. Kayaknya itu sama dengan Malaysia deh. Malaysia tuh kayaknya populasinya 26 juta. Gila nih. Nih, Jabodetabek berpenduduk 29 juta. 29 juta. 11% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu 270 juta. Ya Allah, pantesan ya. 29 juta. Pantesan begitu padat. Apalagi kalau naik kereta di sore hari. Gila nih. Coba gue pengen lihat nih Swedia berapa ya? Sedikit kayaknya 5 juta kali. Malaysia 32 juta Malaysia. Malaysia 32 juta. Oh, senegara ya. Senegara nih. Gila nih, kita emang sebuah tempat yang luar biasa nih. Jaksel 2,2. Jaktim nih penyebabnya nih. 3,1 juta. Gila. Dan Australia itu 25,69 juta. Seluruh Australia. Berarti jadi, kalau Jabodetabek kita pindahin semuanya ke Australia, bisa kita menang ya? Menang kita lawan Australia. Gila. Itu dari Makanya Australia nggak berani banget sama kita.
Kita datangin aja nggak usah seluruh Indonesia, satu Jabodetabek aja. Iya. Bekasi, kota Bekasi 2 juta, ya Allah. Orang nih jutaan ya, nggak musim di Indonesia tuh punya keluarga puluhan ribu, ratusan ribu tuh enggak. Gitu. Itu si Jakarta Timur tapi emang luasnya luas ya. Hmm. Oh, Bogor. Luas. Gitu. Ya. Gila. Oke, Luar teman-teman, biasa. ini ya biar teman-teman tahu juga aja ya. Ternyata Indonesia ini memang banyak banget populasinya. Nah, dan yang kita pengen highlight ini ada beberapa nih menarik nih. Cuman growth rate population-nya secara persentase menurun. Cenderung menurun, ya. Gitu. Tadinya tinggi banget ya tahun 70, habis itu mungkin Pak Presiden kita, Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan, itu mencanangkan keluarga berencana ya, program KB ya. Iya, program KB. 2 anak Masih cukup. Dua ada anak nggak sih program KB itu? Kayaknya sih ada ya, maksudnya Masih ada sih. Ada. Ya. alat masih ada KB itu. ya, atau mungkin alatnya ya, mungkin programnya udah sedikit. Kontrasepsi. Gitu. Aduh, nah, ini nih menarik nih. Ini beberapa facts yang menarik mengenai Indonesia. 270 juta, based on World Meter, estimate 27 get meet according 3%. Paling banyak nomor 4 di dunia. Okay. Orang Indonesia itu 151 orang per kilometer persegi. Ini dengan asumsi seluruh wilayah Indonesia kali ya? Seluruh Indonesia, betul. Bukan untuk suatu daerah tertentu. Bukan. Misalnya area Karbela, karet belakang. Wah, kayaknya kalau itu ada. Itu salah satu daerah padat di dunia. saingannya sama Hong Kong kali itu ya. Padat di dunia juga tuh katanya. Iya. Gitu. Wah. Dan area oke, median age-nya 29,7. Beberapa dari kita udah lewat median age ya. Jadi. Nah, ini menarik juga nih. Populasi dunia 7,8. Ya. Nah, ini menarik nih. Urban population. Jadi kita kebanyakan tinggal di kota ya, walaupun kita negara maritim dan katanya konon negara agraris, udah enggak lagi ya kita ya. Agraris udah enggak lagi kayaknya. Tapi walaupun kita negara maritim kan nggak mungkin tinggal di laut. Water world tinggal di laut. Atau apa tuh namanya yang bukan Deep Space Nine, apa tuh namanya? Deep apa ya namanya? Sequest. Udah nggak musim. Sequest DSP. By the way, ini gue sambil ngelihat ya, kalau ternyata kalau bicara tadi kepadatan, Jakarta Pusat itu paling padat se-Indonesia. Berapa tuh? Kepadatan per kilometernya 18.569. Jadi dalam 1 kilometer dalam 1 kilometer itu, persegi ada 18.000 orang. Ya. Ya Allah. Memang padat. kecuali di Monas begitu. Iya. Lu bayangin aja 1 kilometer persegi kan nggak terlalu gede kan? Iya. Nggak gede-gede banget 1 kilo itu. Lu bayangin 18.000 orang, ya Allah. Tapi emang itulah kenyataan. Semua orang mencari rezeki di situ. Jangankan cari surga dunia, neraka dunia pun ada. Aduh, inilah lenggak-lenggok Jakarta ya. Oke, urban population 54 Jakarta density-nya. Berarti ini 151 seluruh Indonesia ya? Iya, kalau misalnya ini ya. Dan di Jakarta Pusat, teman-teman semua, pencapir, barangkali yang tinggal di Jakpus, berarti Anda adalah satu dari 18.000 yang lain yang ada di kilometer Anda. Gitu. Asik ini ya. Populasi Indonesia dulu dan historical. Dia memang semakin ya selalu meningkat lah ya. Ininya nih. Tapi yang menarik ini gue adalah ininya nih. Yearly population growth rate-nya mulai menurun ya, orang mulai ini juga kayak mungkin jadi nggak terlalu banyak anak majak rezeki, belum terlalu juga lah gitu ya. Ya. Tapi bagusnya yang median age-nya kita 29 tahun, yaitu berarti memang menunjukkan bahwa sebagian besar populasi kita emang di usia produktif untuk saat ini. Ya. Berarti masa yang akan datang ini sebuah
problem juga ya. Ini kan media age sekarang pada saat ini kan, ketika itu bergeser. Iya. Hmm. Kalau misalkan tidak diiringi dengan penambahan jumlah penduduknya dan maksudnya tingkat penuaannya lebih tinggi ya, bakal jadi masalah di masa depan sih. Luar biasa. Nah, ini menarik. Nah, ini juga population forecast ya. Kapan kita nyentuh 300? 2030. Oh, bayangkan. Nah, 2031 lah ya. Indonesia itu urban population. Tapi dia selalu turun loh. Ya, dia memperkirakan akan selalu turun. Karena trennya memang turun kan. Trennya memang turun ya. Orang jadi nggak terlalu ini ya. Sekarang jarang banget kan nemu keluarga yang anaknya 5, 10 gitu ya. Iya. Rata-rata 2, 3. Iya. Nah, yang 10 memang semakin sedikit sih. Ya. Yeah. Mungkin kalau kita ngobrol, mungkin salah satu dari orang tua kita atau apa, anak ke berapa? 10 gitu. Anak ke 8. Gitu. Anak ke 21 misalnya gitu atau 16. 21 gila. Ada loh ini, ada soal yang baru-baru aja lagi viral juga ya. Apa tuh? Ada yang anaknya 25. Anaknya 25, benar. Wah, kedua dari? Ya, dari satu ibu? Enggak. Ada coach inilah. Nanti mungkin kita bisa edisi khusus sih ngobrol mengenai ini. Iya. Kita undang panjang dan kelas 1. Panjang dan kontradiktif. Bukan kontradiktif. Kalau kontroversial. Kontroversial. Maksudnya banyak orang yang punya pendapat sama, ada yang berbeda juga. Oke. Oh, iya. Baru enggak. Baik. Gitu. Mari kita undang. 300 juta tahun 2050 ya, baru ya, masih agak jauh. Enggak lah, 2031, 2032 atau 300. Oh iya, benar. Ini 330 ya. 2030 ini udah masuk. Dan tapi kita shares-nya jadi makin kecil ya. Berarti dunia lebih banyak lagi ya. Iya. Jadi growth kita dibanding sama growth lain, ya dia mengecil kontribusi Indonesia ya. Dalam hal populasi gitu. Tuh, Indonesia jadi nomor 6 nanti. Siapa yang nyusul? Dan itu median age-nya tuh sampai tahun 2050 masih 37 tahun. Ya, sebetulnya masih berarti usia produktif kita masih cukup masih banyak lumayan ya. Di tahun 2050-an. Ya. Sampai 2050. Generasi emas. Nanti harus ya. Nah, ini nih menarik nih. Ya, ekspektasi itu kita rata-rata 72 tahun. Amin, ya. Mudah-mudahan ya ini. Tentunya usia selalu di tangan Tuhan ya, teman-teman. Tapi ini aja statistik ya. Infant. Nah, ini sesuatu yang cukup ini juga loh, perlu jadi perhatian juga karena infant mortality lumayan masih 1% nih, 1,5%, ini 2%. Death under age 5 artinya mungkin ini ada hubungannya ya dengan kesehatan kayak gitu kan, kesehatan ibu, kesehatan fasilitas Vaskes mungkin ya, gitu juga karena 2% is big. Ya, gitu. Ya, life expectancy. Nah, ini nih Jakarta 8 yang tadi ya, mungkin ini Jakarta aja tapi enggak dengan teman-teman sekitarnya, Tangsel, dan Bogor, Bekasi, Kabupaten. Surabaya 2,3, Bandung 1. Bandung nggak banyak-banyak amat. Denpasar masa sih segini? Bandung tuh nggak banyak-banyak amat, tapi wilayahnya lebih kecil dari Surabaya. Oh, betul. Mungkin jadi Bandung kota ya, tapi daerah Cimohai, gitu ya, Padalarang. Oh, jangan salah, Bin. Jangan salah, bentar dulu. Yang ini ya, gue kasih tahu nih. Jadi nomor 1 tadi kan kita bicara kota terpadat itu Jakarta Pusat, nomor 2 Jakarta Barat, nomor 3 Jakarta Selatan, nomor 4 Bandung Jawa Barat, nomor 5 Cimahi Jawa Barat. Waduh, Cimahi ini diam-diam padat ya. Padat. Gila. Cimohai, oke. City of Balikpapan 700.000, Jambi
Ini apa nih kotanya? Oh, Cimahi itu. Oh, Cimahi 500.000. Sukabumi, Banda Aceh. Ini kecil-kecil ya, Lawang. Ada ini. Menarik nih ya. Jadi teman-teman sebagai pandangan ya, ada di mana, kenapa kita biar tahu kelompok Capir semua kita tuh sekarang seperti ada di mana. Nah, dan ini kita ada salah satu part yang pengen kita share juga adalah hubungannya dengan ini apa namanya? Hubungan. Nah, ini nih. Dan pendapatan negara. Ya, ini pendapatan negara Indonesia ya. Tadi kirain pengen ngomongin healthcare. Oh iya. Enggak, bercanda. Iya. Sensitif nih ya. Share. Aduh, lu jangan dong. Bahaya ya. Iya. Dia asumsikan kita masih produktif lah, insya Allah gitu. dalam 20-30 tahun ke depan. Amin. Jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, apa namanya, ranking ini udah nih projected GDP. Berarti ini overall negaranya ya Ki ya? Apa namanya? Nah, di sini kita menarik nih ranking GDP nominal keseluruhan. Coba kita lihat tahun 2021. Amerika Serikat ya. Secara total country-nya ya yang masih paling tinggi ya. Walaupun ini ya kayaknya kalau ngelihat angka ini Amerika tuh 24%. Dikejar sama Cina aja kayaknya susah payah gitu ya, dari 17 ke 24 tuh kan pasti berat. 7%. Terus nomor 3-nya Jepang. Ya kayaknya lebih kapan sih bisa sampai 24% gitu kan? Kayaknya terlalu jauh ya. Gila, GDP Amerika itu kan penduduk Amerika itu kan 200 jutaan juga ya, atau 300 juta. 300-an. Sedangkan penduduk Cina itu kan billions. Iya. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa banyak penduduk bukan berarti secara produktivitas bakalan tinggi ya, tapi gimana belum value ya, betul. Negara itu ya. Betul. GDP-nya nih. Ya betul juga, mungkin karena kebanyakan juga ya. Jadi sebenarnya mereka yang adding value terhadap ekonominya di China pun nggak sebanyak itu juga kali ya, berarti ya. Berapa persen kali gitu, yang anak-anak pinternya atau yang bekerja di sektor real dan produksinya gitu. Yang paling bagus Jepang nih, dia kan nggak terlalu banyak kan. Jepang banyak juga ya. Jepang tuh kan salah satu negara paling banyak ini. Populasi. Enggak juga sih. Nah, Indonesia nih lumayan nih, kita berkontribusi 1% ya, 1,2% di seluruh dunia. Pantesan Iran tuh jadi ini ya, karena dia ternyata cukup. Bayangin, Iran dengan Indonesia hampir mirip loh GDP-nya. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit, Iran. Kayaknya sih jauh lebih sedikit. Australia, bayangin, powerful juga nih Iran, terus begitu baru dia even GDP-nya dibanding Saudi Arabia gedean Iran. Australia yang jumlah penduduknya se-Jabodetabek ya. Iya. Lebih tinggi dari yang menarik. Italy, France, apa segala macam. Oke. Jadi kita ranknya GDP nominal. Nah, sekarang kita pengen lihat GDP per kapita. Siapa nih orang yang paling? Hah? Enggak, itu ranknya bisa di. Oh, ranknya. Sama aja. Ireland nih. Nah, teman-teman mau kaya? Kerjalah di Ireland. Ireland gede, Switzerland, Norway, Etazuni, Denmark, Singapura. Singapura keren ya. Satu-satunya dari Asia loh dia. Yang lainnya udah turun lagi nggak ada. Kapitanya tinggi juga ya. Europe, North America semua. Berikutnya Israel. Baru Asia, Hong Kong, Jepang aja dia nggak segede itu ya GDP-nya. Kapitanya enggak. Karena orangnya memang banyak. Jepang tuh ternyata 126 juta penduduk ya. Wah gila. Berarti Jepang keren juga ya. Dia dengan segini masih tetap bisa maintain efisien ya. Lumayan. Tapi yang
Tapi emang Amerika gila banget sih kalau Amerika ya, negara Amerika gila dengan banget. ini Iya. masih Penduduknya tinggi, banyak. orangnya kaya dan Iya. kaya juga ya. Luas Amerika hampir mirip kayak Indonesia kan. Daratan semua ya. Bentangannya. Tapi daratan semua masalahnya dia. Apa untuk keuntungannya dia. Gue itu pernah baca bahwa untuk perbandingan GDP Amerika itu dengan negara lain itu dibandingin itu dengan states-nya di Amerika gitu. Kayak misalkan kalau California itu adalah sama dengan berapa kalinya negara lain bahkan. Kalau dari sisi GDP-nya itu. Saking gedenya. Hebat juga ya negara ini. Adidaya. Nah, kita juga ingin tadi ya menarik apa namanya state-nya tadi ya Wan ya. State-nya dilihat. Jadi kita juga membandingkan state negara di Amerika, state di Amerika dibandingkan dengan negara lain gitu ya. Nah, state itu GDP menarik. compared to countries. Nah, sampai Amerika pun apa namanya? Nah, ini menarik nih. Amerika sebagai negara asal dari McDonald. Ya. Jadi kita apa namanya? McDonald itu ada Big Mac dan ada Big Mac Index yang cukup terkenal nih di dunia ini ya. Dan emang ini dipakai ya untuk ngelihat ini ya. Ini apa sih kita bisa bicara bahwa Big Mac Index ini kemampuan membeli ya? Itu nggak Kayaknya sih korelasinya? Sih gitu. Mungkin Big Mac ini jadi rata kemampuan membeli dan juga mungkin bisa kayak rata-rata harga-harga di negara tersebut compared to other countries. Compare to negara lain. Sebagai contoh ya, misalnya ini kayaknya Switzerland adalah negara paling mahal di dunia nih kayaknya. Kalau misalnya lihat gini. Karena dia untuk membeli satu Big Mac, itu dia mungkin indeksnya 7 di sini. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia, indeksnya cuma misalnya 2,3 gitu. Jadi kalau misalnya kita beli Big Mac di Swiss, bisa dapat 3 Big Mac di Indonesia. Jadi ingat ya, setiap kali makan Big Mac, bahwa ini tuh sepertiganya Big Mac di Swiss gitu. Jadi jangan mahal nih Big Mac, ya udah sepertiganya harganya. Tapi ini kalau kita perhatiin, dia juga Big Mac Index ini dipakai untuk purchasing power parity ya sebenarnya ya. Tadi ya, kemampuan orang membeli satu produk. Betul. Di sebuah compare masing-masing negara ya. Indonesia cukup bawah ya. Indonesia ke bawah di sini. Berarti harga-harga barang di Indonesia udah masih cukup lumayan. Cukup murah nih di Indonesia. Di Libanon murah ya? Iya, Libanon. Mungkin daging murah di sana atau? Mungkin ya. Libanis. Lebos. Aduh. Lebos burger. Dan ternyata Rusia tuh masih di bawahnya Indonesia walaupun tipis ya. Jadi kayaknya kalau kita main ke Rusia mungkin happy juga ya. Oh, kok lebih murah gitu. 500 rupiah atau lebih murah daripada harga Big Mac. Gitu, menarik nih, menarik. Nah, itu tadi beberapa yang apa? Sebuah data-data yang mungkin membuat kita eye opener aja juga lah ya, mungkin untuk teman-teman. Gitu. Nah, kita yang terakhir yang mungkin kita pengen share itu adalah Gini rasio. Ya. Ini yang terakhir yang kita pengen share adalah Gini rasio. Apa sih? Ya, Gini rasio itu. Nah, coba kita lihat. Gini rasio adalah bagaimana kita sebuah negara ketimpangan sosial ya, kepentingan ekonomi ya, ketimpangan ekonomi ya, kurang lebih ya. Ya. Kesenjangan ya. Ekonomi. Gitu. Jadi di sini disebutin Gini rasio, Gini index, commonly used measure of income distribution. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi semakin tinggi koefisiennya, gap-nya semakin tinggi antara yang si miskin dan si kaya. Kalau nggak salah Gini rasio itu dari 0 sampai 1, di mana 0 itu adalah bahwa pemerataan penuh dan 1 itu adalah ketimpangan penuh. Gitu. Penuh ya. Oh. Ya. Oh ini ya di sini ya. Ya.
Guinea would be zero with very absolute income equality 0%. Yeah. Kalau misalnya ini inequality maksimal ya. Oke, limitation. Nah, highest Guinea. Nah, ini yang timpangnya tuh ini nih. Banyak negara Afrika nih. Namibia, Suriname. Oh, ini tahun berapa ini? Ini tahunnya 2014 gini-gini ya. Gitu. Terus udah gitu, nah beberapa negara juga nih yang gini rasionya udah cukup similar gitu, tipis. Berarti ini ngukur tingkat kemiskinan dan pengelolaan ekonomi. Betul. Untuk dari suatu golongan tertentu gitu ya. Iya, distribusi. Distribusinya. Semakin banyak oligarki dan kaum tertentu yang menguasai suatu perekonomian itu akan menjadi semakin timpang. Betul. Tapi emang yang jadi catatan sih ya kalau menurut gue ya. Jadi kita cukup tinggi di populasi gitu ya. Kita pertambahan populasi kita cukup tinggi. Tapi yang menariknya juga Indonesia compare to negara lain yang kalau kita lihat entah merdekanya hampir dekat atau size-nya hampir sama atau bahkan lebih besar kayak India. Kalau gua nggak salah gitu bicara kemajuan GDP-nya kita lumayan rendah comparing to others. Kalau kita lihat Singapura aja ya, Singapura itu kan merdeka baru tahun 65-an. Gitu ya. Singapura sekarang tuh jauh banget growth-nya. Malaysia juga tahun 50 berapa gitu, 57 kalau nggak salah merdeka. Sekarang udah di mana? India pun baru merdeka tahun 47 kalau nggak salah. Gitu. Nah itu akselerasinya ya berarti ya. Akselerasinya lumayan. Kayaknya yang bisa jadi catatan juga ya kalau gua mau merenungkan gitu dari data-data tadi itu sebenarnya salah satu problemnya kita memang adalah kita kecepatan growth-nya kita yang ternyata cukup rendah dibandingkan dengan negara lain gitu. Nah, tapi di satu sisi kalau kita perhatiin juga kenapa sih kecepatan growth rendah? Kalau gue baca-baca beberapa literatur juga, memang salah satunya adalah memang proses demokratisasi kita yang kita lakukan di awal. Compare to Singapura yang less democratic gitu kemudian yang lain-lain gitu. Sehingga memang demokrasi punya satu kelemahan juga ternyata gitu, yaitu ada dampak ada dampak tertentu gitu. Kita kan mengalami masa itu ya, masanya Bung Karno, masanya Pak Harto gitu ya. Kemudian kita coba berubah bentuk negara, bukan bentuk negara, berubah bentuk pengaturan gitu ya, reformasi namanya gitu kan, sehingga guncangan-guncangan politik dan perubahan kekuasaan itu sebenarnya kayaknya yang juga menjadi penyebab growth-nya kita juga ini. Tapi mudah-mudahan justru kalau kita bisa beresnya sekarang compare to other country, ya mudah-mudahan kita kedepannya lebih enak gitu. Kalau gue coba ambil take away-nya kayaknya gitu ya, gitu. Mudah-mudahan. Tapi kan pertanyaan besarnya adalah apakah demokrasi jawabannya gitu. Apakah ada solusi lain ya? Kita nantikan di episode selanjutnya dari Class of Two. Menarik sekali ya ini ya. Jadi kita melihat beberapa perpandangan ya. Betul, karena ternyata ada kayak impact juga ya dari misalnya demokrasi kita yang ya dinamis ya, cukup dinamis. Makin di sini juga ada berbeda gitu. Karena mungkin ketika yang lain mungkin nggak terlalu demokratis, tapi terus aja gitu ya. Kita mungkin ada dinamikanya yang diapresiasi, juga ada yang ada dampaknya ya, menarik. Ya, tapi kalau ya compare ya, gara-gara kemarin gue ngeliatin isu foreign affair gitu. Memang Indonesia tuh unik banget sih, karena maksudnya gini, kita tuh mau menggabungkan gitu ya orang yang beda-beda gitu, budayanya beda, cara pikirnya beda, kepercayaannya beda, lu mau gabungin jadi satu gitu. Nah itu kan enggak ambisius itu.
Founding father kita tuh ambisius berarti. Nah, itu didiskusiin juga tuh kemarin pas lagi nonton si ini ya, Pak Lidl. Kuliahnya Lidl, dibilang juga sebenarnya sih structure ini udah ada dari zaman kolonialisme. Jadi kita itu, bangsa Indonesia itu udah melihat Indonesia karena memang kita struktur kolonialismenya seperti ini. Jadi kita ngelihat bentuknya adalah ya Indonesia. Jadi pada saat kita memerdekakan Indonesia. No one left behind gitu. Karena kita dulu semuanya dikelola sama satu pemerintahan Belanda perusahaan gitu. Oh iya. Setelah VOC kan sejak tahun 1800-an kan udah berubah jadi ke kerajaan Belanda ya. Jadi udah bukan VOC lagi gitu. Nah, kan kita merdeka dari kerajaan Belanda sebenarnya. Bukan dari penjajahan Jepang ya, gitu. Tapi ya maksudnya iya benar. Hindia Belanda itulah yang udah ngebentuk Indonesia dari kira-kira dari dengan bentuk yang seperti inilah gitu kira-kira. Jadi konsepnya dan siapa kita ini itu ya. Itu di ini ya. Dibantu. Ya maksudnya bukan dibantu ya, maksudnya munculnya dari konsep. Udah ada ya. Siapa nih yang gambarannya. senasib dan sepenanggungan dengan kita. Iya. Tapi sangat menarik bahwa pandangan kita terhadap kolonialisme di waktu kita dulu masih belajar, dulu waktu masih zaman sekolah sama dengan sekarang, itu mungkin agak sedikit shifting sih kalau gue rasa. Shifting. Sama gue juga. Gimana kita dulu ngerasa bahwa, wah ini kita tuh terjajah, gila banget. Tapi maksudnya selalu ada kayak apa ya, silver lining atau sesuatu hal yang positif yang bisa kita ambil dari si kolonialisasi ini sih. Orang bilang kan Indonesia itu apa sih, improbable nation gitu, dengan kultur yang sangat banyak, orang yang berbeda-beda gitu. Gimana sih nyatuin semuanya di satu negara yang mungkin rasnya sama aja pada kelahi gitu. Ini apalagi negara yang bahasanya beda, orangnya beda. Terus mau disatuin gitu ya. Apa sih yang sebenarnya mengikat gitu ya? Ya mau nggak mau harus disadari bahwa itu dari dulu kita kolonialisasi dari Belanda sih sebetulnya. Salah satunya lah ya. Menarik. Tapi ya itu memang tantangan beratnya itu ya gitu, bahwa kita diversity itu salah satu, di satu sisi memang kekayaan kita, tapi di sisi lain memang tantangan. Gitu. Nah, kalau gue balik lagi ngelihat rumusnya Bung Karno mungkin ya, atau founding fathers kita, mungkin rumusnya adalah si diversity ini jika ternyata bisa dikelola dengan baik, harusnya kita bisa jadi negara yang lebih unggul daripada negara lain. Betul. Nah, cuman kapannya itu mungkin takes time yang lebih panjang gitu. Kalau kita mau positive thinking ya, takes time yang lebih panjang gitu dibandingkan negara lain yang mungkin kalau lo otoritarian gitu atau lo oligarki gitu, lo lebih gampang gitu ngatur semuanya, nggak pakai demo sana, demo sini, apa ini itu, apa kudeta, apa segala macam, nggak pakai yang acara-acara begituan lah. Gitu. Kali ya. Gitu. Menarik. Karena perbedaan adalah rahmat. Ya benar. Oke, kelompok capir semua, menarik banget ya. Kita mulai dari diskusi mengenai populasi, terus diversity, GDP, ya, dan hal-hal yang lain. Itu menarik sekali karena ini beberapa hal membuat kita lebih mengenal Indonesia juga ya, di mana kita dan kedepannya apa yang harus kita persiapkan nih. Ya, karena banyak juga kan, kita banyak kemarin di episode sebelumnya juga ngobrol mengenai sustainability, apa yang bisa kita lakukan. Dari sisi populasi, apa juga yang bisa kita lakukan. Dan tadi Raki juga mention beberapa mengenai history, ya sehingga maksudnya biar kita juga tahu ke depannya tuh apa base-nya dari kita, dan kita bisa maju ke depannya tuh kayak gimana nih. Betul. Yang penting. Ya, ini mungkin bisa jadi prescription juga buat para penerus bangsa ya, bahwa kalau masalah diversity ini bisa selesai itu artinya sudah titik gitu ya, nggak iniin lagi gitu, nggak dipermasalahkan lagi, ke depan kita bisa maju bersama. Nah, mungkin kita bisa di titik itulah kita bisa lari jauh lebih kencang daripada negara lain. Baiklah, Bhinneka Tunggal Ika lah jawabannya ya. Oke, teman-teman kelompok capir semua, terima kasih banyak. Sekali lagi ini topik yang menarik dan banyak bisa banyak diskusi yang muncul dari sini. Silakan
share di komen untuk kita bisa diskusi dengan lebih jauh lagi. Oke? Terima kasih semua, see you Kaum Pencapir. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi minggu depan.